Memang gini Pak, maaf, sekarang ini telah terjadi black camp terhadap pembunuhan karakter Islam dan tokoh Islam sangat gencar. Sejak munculnya isu teroris, itu sebetulnya targetnya adalah ingin membunuh karakter Islam dan tokoh Islam. Walaupun kita sama sekali tidak pernah tersetuju terhadap cara-cara teror, jihad mengatasnamakan teror, apalagi dikaitkan dengan ayat dan hadis yang mengupas tentang masalah jihad. Enggak ada. Bahkan saya tegaskan dimanapun, teror bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tidak syahid, dan urusan akhirnya kita serahkan kepada Allah. Saya ulangi, aksi teroris bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, dan matinya tidak syahid, dan urusan akhirnya kita serahkan kepada Allah. Nah, sebetulnya hadirin sekalian, isu teroris sudah disinyalir sudah lama oleh dulu pengamat perang kebudayaan Huntington. Pasca perang dingin, Soviet jatuh, maka peradaban hanya tinggal dua, Islam sama non-Islam. Ya, Islam jelas, non-Islam diwakili oleh dua, kapitalisme sama sosialisme. Kapitalisme yang antum tahu sendiri, negara-negaranya yang menggulirkan sekularisasi, bahkan liberalisasi, dan memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Jadi kapitalisme itu mau nggak mau Pak, harus punya anak tiri, kalau nggak anak gelap, sekuler. Jadi sekuler ini adalah anak gelap hasil perselingkuhan kapitalisme dengan imperialisme. Selingkuh dia, anak haramnya sekuler. Nah, sekularisasi ini kawin lagi dengan cara yang nggak sah, lahirlah anak gelap, yaitu liberalisme. Nah, di Indonesia kawin lagi, bahkan selingkuh, tiga atau segitiga, Syiah, liberal, kejawen, lahirlah JIN, Jaringan Islam Nusantara. Itu anak hasil perselingkuhan cinta segitiga, kejawen, liberal, Syiah. Dan Syiah otomatis dia nggak akan kawin abadi, dia senangnya kontrak mut'ah. Jadi nanti kalau sudah nggak menguntungkan, dia akan cari suami yang pas. Jadi tolong dicamkan, kemesraan kejawen dengan Syiah dan liberal ini nggak lama. Bagi Syiah nggak lama, karena dia lebih memilih nikmat nikah kontrak daripada nikah abadi. Gitu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk mengeksiskan sekularisasi nggak mungkin kalau dia tidak memilih sistem birokrasi demokrasi. Karena demokrasi itulah sanggup untuk seperti ibarat bak tong sampah yang ditarik kemana aja dan diisi sampah apa aja. Nah, di sini semakin menyulitkan kita untuk bergerak. Ya, kanan kiri kepentok, muka belakang kesodok. Hadirin sekalian, perlu diperhatikan juga, demokrasi itu nggak mungkin kalau untung untuk kita. Untungnya kalau untuk mereka. Seperti HAM, itu bawaan ya, ibaratnya aksesoris lah HAM itu ya. Jadi intinya adalah kapitalis. Dan di sana ada lawannya, yaitu sosialis, yang didominasi oleh 3 negara sekarang ini, yaitu Soviet, China, sama Korea Utara. Nah, saya katakan tadi, Syiah ini siap nikah mut'ah dengan siapapun, yang penting bayarannya gede. Jadi bisa saja nikah dengan kapitalis, bisa saja juga dengan sosialis. Tergantung anginnya arah kemana. Kalau anginnya arah ke utara, wah ini kayaknya sama kapitalis lebih nikmat. Kalau anginnya ke selatan, ya sama Nyi Roro Kidul, nikah mut'ah. Dari sinilah untuk membuat satu gerakan mulus menghancurkan Islam, mereka masih tetap sampai sekarang kalau saya amati, politik sarahan senuk horgornya masih dipakai. Perlu diketahui Pak, sampai hari ini teori senuk horgornya masih dipakai. Senuk horgornya setelah mengamati, meneliti, akhirnya memberikan rekomendasi kepada imperialisme untuk supaya kalian semuanya eksis di negara Islam, lakukan 3 politik. Pertama, asosiasi, perangkulan kepada tokoh-tokoh bangsawan dan mereka-mereka yang bisa diajak kerjasama. Makanya lucu kan, di Indonesia dulu dari level lurah sampai ke sananya disekolahkan di sekolah khusus. Tapi untuk mereka-mereka yang tidak bisa dirangkul, maka dikasih pesantren yang kesannya gudik, gak bisa matematik. Ini politik asosiasi. Terus kemudian politik pengawasan.
terutama jamaah haji, karena setelah dipelajari selalu pergerakan dimanapun muncul setelah adanya jamaah haji yang pulang dari Mekah. Dari mulai India, termasuk di Aljazair, Libya, bahkan Indonesia. Adanya Haji Sumani, terus Haji Miskin, sama Haji Beobang. Kemudian menggulirkan gerakan yang akhirnya dituduh oleh Belanda, Wahabisme, yang ada di Sumatera, yang bekerja sama dengan Tuan Kunan Renceh bersama muridnya. Akhirnya sepakat, orang-orang 8 tokoh menggerakkan, menggulirkan isu tajdid reformasi di tanah Minangkabau. Dan Minangkabau itu aslinya menang kerbau. Mitosnya, nah ini mitos lagi. Di Indonesia kalau nggak ada mitos, kayaknya nggak bisa hidup. Ceritanya ketika kerajaan Mojopahit menyerang Sumatera, mengutus panglimanya namanya Aditya Warman. Kemudian akhirnya tentara Mojopahit kalah. Dan Aditya Warman akhirnya masuk Islam dan akhirnya mendirikan negara namanya negara Minangkabau. Ya. Nah, ceritanya untuk supaya adanya legitimasi, maka adu kerbau Mojopahit sama orang Minang. Wakilnya dari Mojopahit membawa kerbau paling gede, Pak. Walhasil orang Minang bawa kerbau kecil, anak kebo. Itu. Cuma di sini tanduknya dikasih emas, sehingga si kebo kecil pura-pura nyusu sambil nendang-nendang perutnya. Walhasil perut kerbau yang gede kalah. Pada saat itulah menang kerbau saya. Dijulukin daerahnya Minangkabau. Ya. Nah, hadirin sekalian, isu yang terakhir adalah divide et impera alias belah bambu, satunya diangkat, satunya diinjek. Nah, ini. Jadi antum pernah Bapak lihat belah bambu di kampung ya? Pak kakek gitu kan gitu, diinjek bawahnya, diangkat atasnya. Nah, Islam yang tidak benar alias kejawen dan mereka cenderung abangan, dipuji-puji. Bahkan sekarang sudah muncul stigma, Pak. Kalau Islam longgar, nggak setia kepada Quran Sunnah, disebut Islam rahmatan lil alamin. Sementara Islam yang serius, sungguh setia, ingin mengembalikan kepada aslinya murni, dikasih julukan apa? Wahabi, ISIS, teroris, radikal. Lihat aja makna Islam rahmatan lil alamin di kalangan orang-orang awam. Apa artinya? Ketika kita tegur, Bu, kok jilbabannya seperti ini, Bu? Wah, nggak usah ketat-ketat, Pak. Gede-gede mah kayak orang Arab. Islam kan rahmatan lil alamin, kan? Gampang banget. Sekarang kita masalah kepemimpinan, udah nggak usah muslim kafir lah mempermasalahkan. Islam kan rahmatan lil alamin. Semua dikaji justice Islam rahmatan lil alamin. Jadi bentuk ketidaksetiaan yang di dalam istilah dulu abangan, lawan daripada mutian, dalam bahasa Latinnya Puritan, dikasih justice Islam rahmatan lil alamin. Nah, bangunan Wahabi, ISIS, Khawarij memang ada kemiripan. Apalagi dipelesetkan. Coba aja gini, Pak, sekarang. Pembunuhan wartawan. Yang katanya dari wartawan ini kan 1-2. Tapi berita yang ada di media beribu lembar berkali-kali ditayangkan. Tapi pembunuhan ribuan orang di Palestina. Pembunuhan ribuan orang di Suriah dan Rohingya. Subhanallah. Di media cuma satu klebat seret, udah. Itu pun dijutkan isunya. Isunya bukan agama, bukan ini, kaitannya hanya sekedar suku, pertentangan antara Bangladesh dengan Burma. Itu aja ciut. Hasil hadirin sekalian, kita semakin terpojok. Perang media. Memang siapa yang punya media, siapa yang punya sekarang ini, ya menang. Karena pasukan kedua, kalau dulu kita bisa mengandalkan cuma pasukan pasti menang. Sekarang pasukan kedua adalah wartawan. Itu. Bahkan penentu kekuatan agama itu dunia ada 4. 1, ekonomi. Kemudian yang kedua adalah senjata. Yang ketiga adalah media. Dan yang keempat apa, Pak? Ini penting. Budaya. Budaya itu tapi nomor 4, hanya menjadi kekuatan sekian. Tapi yang nomor ini adalah siapa yang punya kue ekonomi, siapa yang punya budaya senjata, siapa yang punya kamera, itu yang bisa menguasai dunia. Nah, di sini sampai dibikinkan lagu, sampai dibikinkan ini semua untuk menyerang Wahabi. Dan pernyataan Syekh Muhammad itu selalu diplesetkan sehingga dikesankan bahwa Syekh Muhammad itu ya ISIS ya Khawarij sama. Terutama yang menjadi senjata pamungkasnya adalah Nawaqidul Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Itu dijadikan senjata untuk menyamakan Syekh Muhammad Wahabi dengan ISIS Khawarij sama. Nawaqidul Iman. Antum lihat saja, tokoh manapun
gerakan manapun, media manapun, ketika memberikan satu justice dan stigma buruk kepada Syekh Muhammad Wahabi, pasti larinya adalah takfiri. Takfiri dalilnya mana? Nawaqidul iman. Dan paling tidak kitab Kasyfus Syubhat ini yang dikatakan mengkafirkan kaum muslimin. Padahal nggak ada kesan satupun. Coba nanti kita baca satu persatu. Ini soal masalah itu.